Halo, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita mau ajak Anda mikir ulang soal sesuatu yang kayaknya udah jadi semacam kewajiban buat banyak orang. Tujuan atau ya, objektif. Pernah nggak sih kepikiran, jangan-jangan pencapaian terbesar kita malah susah diraih kalau kita terlalu fokus, terlalu ngotot sama tujuan akhirnya. Nah, kita bakal gali ide ini. Inspirasinya dari buku keren, judulnya Why Greatness Cannot Be Planned. Sumber kita hari ini ya kutipan-kutipan penting dari buku itu. Misi kita kali ini mau mengungkap paradoks yang seru ini, bahwa kadang kehebatan itu justru muncul pas kita nggak pasang target yang kaku di awal. Oke, yuk kita mulai aja. Coba deh lihat sekeliling kita. Hidup kita ini kan penuh banget sama yang namanya target, ya kan? Mulai dari nilai rapor anak TK, terus target karir, target nurunin berat badan, sampai target nasional, kayak misalnya nurunin angka kriminalitas. Rak majalah di toko buku itu isinya ajakan buat capai macam-macam tujuan. Hampir semua yang kita anggap penting itu harus dibingkai jadi tujuan. Oke, coba deh kita bedah ini sebentar. Bayangin aja, sehari gitu Anda nggak mikirin apa yang harus dikerjain. Mungkin bos Anda bilang, udah, kerjain aja apa yang menurutmu paling menarik hari ini. Kira-kira bakal gimana ya rasanya? Iya, dan yang menarik di sini tuh ada asumsi mendasar yang jarang banget kita pertanyakan. Asumsinya, kalau mau capai sesuatu yang berharga, ya pasti harus dijadikan tujuan dulu. Nah, buku ini ngajak kita buat sedikit menggoyang asumsi itu. Coba lihat aja di berbagai profesi. Insinyur misalnya, kerja pakai spesifikasi detail. Itu kan tujuan. Ilmuwan perlu hipotesis yang jelas. Itu mirip tujuan juga kan, biar dapat dana riset. Investor pasang target pendapatan. Perusahaan punya target profit. Bahkan seniman pun seringnya punya konsep awal sebagai ya semacam tujuan lah. Di dunia AI, kecerdasan buatan, ada istilah objective function. Intinya ya sama, target yang mau dicapai si program komputer itu. Iya sih, bener juga. Tujuan itu kan bikin kita merasa nyaman ya. Kayak ada struktur, ada pegangan, ada semacam ilusi kendali lah di tengah hidup yang serba nggak pasti ini. Dan ada keyakinan budaya yang kuat banget. Pasang target, terus kerja keras, pasti sukses. Kayak mantra gitu ya. Betul, tapi obsesi sama tujuan ini ada ongkosnya loh, sesuatu yang kita korbankan. Kita jadi kurang bebas buat eksplorasi, buat nemuin hal-hal baru di luar jalur yang udah ditentuin. Kita seolah jadi budak metrik sama target, terus-terusan diukur udah nyumbang apa ke tujuan A, tujuan B. Akibatnya kesempatan buat nemu hal seru yang nggak disangka-sangka itu jadi hilang. Dan ongkos ini, wah jarang banget dibahas serius. Nah, ini penting nih dicatat. Kita bukan berarti mau jadi pesimis atau bilang tujuan itu nggak penting sama sekali ya. Justru sebaliknya, kita mau menyoroti kalau ada jalur pencapaian lain. Jalur yang nggak melulu butuh tujuan kaku dari awal. Karena tujuan yang terlalu kaku, itu malah bisa jadi penghalang buat eksplorasi kreatif dan penemuan tak terduga. Istilah kerennya serendipity. Serendipity itu kan artinya nemuin sesuatu yang berharga secara kebetulan. Pas lagi nggak nyari itu, disinilah bagian yang menurut saya seru banget. Ada paradoks. Ide-ide paling keren, penemuan paling hebat, seringnya muncul justru pas kita lagi nggak ngejar itu secara spesifik. Aneh kan? Biasanya kan prosesnya gini, kita tentuin tujuan, terus kita kejar, terus kita ukur kemajuannya. Pengukuran ini dalam teori optimisasi itu disebut gradient. Fungsinya kayak kompas gitu, nunjukin kita makin dekat atau makin jauh dari target. Mirip banget kayak main panas dingin waktu kita kecil dulu. Kalau kita cari barang yang disembunyiin, teman kita kasih kode makin panas kalau kita dekat, makin dingin kalau kita jauh. Kita otomatis kan ngikutin arah yang makin panas. Nah, naluri ini kayaknya ke bawah sampai dewasa dalam ngejar tujuan. Simple, yang jelas ukurannya, kayak naikin efisiensi pabrik 5% gitu. Model panas dingin ini sering berhasil. Tapi buat tujuan yang ambisius banget, yang lompatannya jauh, misalnya nyembuhin kanker, atau bikin AI selevel manusia, atau bahkan perjalanan waktu, nah di sini model tujuan ini mulai goyah. Tujuan ambisius ini bisa jadi kayak obsesi Kapten Ahab ngejar Moby Dick di novel itu. Tujuannya mungkin udah gila, meskipun langkah-langkah ngejarnya kelihatan waras. Pertanyaannya jadi, ngejar tujuan ambisius kayak gitu tuh beneran langkah awal menuju sukses? Atau malah jangan-jangan itu obsesi yang menyesatkan? Kita bisa pakai metafora bagus nih, namanya ruang pencarian atau search space.
Bayangin aja ada satu ruangan, gede banget, isinya semua kemungkinan yang ada. Semua gambar yang mungkin dibuat, semua penemuan yang mungkin terjadi. Pencapaian itu kayak proses kita nemuin sesuatu yang berharga di dalam ruangan raksasa ini. Ada mahakarya kayak Mona Lisa di sana, ada juga gambar-gambar biasa. Tapi sebagian besar isinya cuma noise acak, kayak layar TV nggak ada sinyal. Yang seru, di ruang ini juga ada mahakarya masa depan yang belum pernah kesentuh sama sekali. Oke, oke. Jadi buat nemuin sesuatu di ruangan itu, ya kita mesti jalan-jalan eksplorasi di dalamnya, gitu ya. Kayak pelukis lanskap, dia perlu datangin area lanskap di ruangan imajiner itu. Sama juga kayak penemuan teknologi. Contohnya komputer pertama, ENIAC tahun 1946. Itu bisa 5.000 instruksi per detik. Komputer sekarang udah bisa 10 miliar lebih instruksi per detik. Jauh banget kan bedanya? Nah, pertanyaannya, kenapa perancang ENIAC nggak langsung aja bikin target secepat komputer sekarang? Toh kita tahu sekarang itu mungkin. Kita nggak bisa langsung lompat ke tujuan akhir kalau jalannya atau batu loncatannya itu belum ketemu. Atau bahkan kita nggak kebayang sama sekali bentuk batu loncatannya kayak apa. Batu loncatan ke arah komputer super cepat itu ya belum ada di tahun 1946. Makanya tujuan ambisius itu susah dicapai pakai rencana lurus dari awal. Jalurnya amfah, nggak diketahui. Nah, ini dia nih, inti paradoks yang diangkat buku ini. Untuk pencapaian yang benar-benar ambisius, penemuan besar, kreativitas yang orisinil, inovasi yang mengubah permainan, menetapkan tujuan yang kaku dari awal, itu justru bisa jadi penghalang. Jadi, cara terbaik buat meraih kehebatan semacam itu, mungkin malah dengan nggak punya tujuan spesifik sama sekali. Kedengarannya aneh banget ya, tapi coba kita dalami. Daerah itu penuh banget sama contoh kayak gini. Komputer pertama kan pakai tabung vakum. Tapi penelitinya, kayak Thomas Edison atau John Fleming, awalnya mereka mikirin soal listrik atau radio, bukan komputer. Baru puluhan tahun kemudian orang sadar kalau tabung vakum ini bisa jadi komponen penting buat komputer. Coba bayangin, kalau tujuan Anda bikin komputer di tahun 1750, mana kepikiran buat neliti tabung vakum? Nggak nyambung sama sekali kan kelihatannya? Contoh lain yang terkenal, teknologi magnetron. Itu dibuat awalnya untuk radar pas Perang Dunia II, bukan buat masak makanan. Baru pas seorang insinyur namanya Percy Spencer, tahun 1946, dia lagi berdiri dekat magnetron, terus dia lihat coklat di sakunya meleleh. Dari situ baru orang sadar, ini bisa jadi batu loncatan ke oven microwave. Jadi kalau kita terlalu fokus ke tujuan akhir, misalnya oven microwave atau komputer canggih, kita bisa jadi abai sama batu lompatan penting yang kelihatannya nggak nyambung. Ruang pencarian ini emang penuh kejutan. Wah, ini jadi bikin kita bertanya-tanya soal banyak asumsi kita ya. Misalnya, apa benar nilai tes yang tinggi itu pasti artinya kita paham materinya? Terus, apa kunci buat bikin AI yang super canggih itu beneran soal kecerdasan kayak yang kita bayangin sekarang? Atau apa benar ngambil kerjaan dengan gaji lebih tinggi itu pasti bikin kita lebih dekat jadi milioner? Jangan-jangan nih, yang paling ekstrim, obat kanker malah ketemu dari riset yang sama sekali nggak ada hubungannya sama kanker. Wah, jadi gimana dong ini artinya? Iya, banyak banget ide hebat yang awalnya bukan tujuan siapa-siapa. Contohnya musik rock and roll. Itu kan muncul dari campuran banyak genre, jazz, blues, gospel, country. Genre-genre ini jadi kayak batu loncatan tak terduga. Nggak ada yang dari awal niat bikin rock and roll. Karena ya nggak ada yang tahu kalau itu mungkin terjadi. Ada kutipan bagus dari musisi jazz Count Basie, dia bilang, inovator sejati itu berinovasi cukup dengan jadi diri sendiri aja. Bahkan momen ikonik Elvis Presley yang mengubah musik, kata gitarisnya, itu muncul pas mereka lagi iseng-iseng, lagi bertingkah konyol di studio. Bukan bagian dari rencana besar. Ini nunjukin banget tanpa tujuan spesifik yang kaku pun, penemuan besar bisa aja terjadi. Kadang justru karena nggak ada tujuan itu. Oke, sekarang kita coba lihat contoh-contoh nyata deh. Gimana orang malah bisa sukses justru karena belok dari rencana awal mereka. Mulai dari soal karir aja deh. Kan banyak banget ya, tes minat bakat, buku panduan karir, ada konselor karir juga. Tapi kenyataannya gimana? Ada kutipan terkenal dari John Lennon, dia bilang, hidup itu apa yang terjadi sama kita pas kita lagi sibuk bikin rencana lain. Ngena banget ya. Betul.
Susah banget loh nebak apa yang bakal bikin kita benar-benar puas dalam jangka panjang. Makanya, fleksibilitas dan keterbukaan sama peluang tak terduga atau serendipity itu seringkali jauh lebih penting daripada tahu pasti tujuannya dari awal. Ada eksperimen menarik dari Richard Wiseman. Dia minta orang hitung jumlah foto di koran. Ternyata orang yang terlalu fokus ngitung malah lebih lama selesainya. Kenapa? Karena mereka nggak merhatiin ada tulisan gede banget di halaman 2, stop ngitung, ada 43 foto di koran ini. Ini contoh simpel gimana terlalu fokus ke target bisa bikin kita buta sama jalan pintas atau temuan tak terduga yang ada di depan mata. Wah, iya juga ya. Ada beberapa cerita inspiratif nih soal ini. Misalnya John Grisham, dia kan pengacara kriminal selama 10 tahun. Baru kepikiran nulis novel setelah dengar kesaksian korban yang menyentuh hatinya di pengadilan. Sekolah hukumnya, yang kayaknya jauh banget dari dunia sastra, malah jadi tambang emas buat bahan cerita uniknya. Jadi batu loncatan yang nggak disangka. Terus Johnny Depp, dia kan awalnya pengen banget jadi musisi rock. Malah jadi aktor top gara-gara dikenalin sama iparnya waktu itu. Bandnya jadi batu loncatan yang nggak terduga ke dunia akting. Mereka ini contoh gimana pengalaman yang kelihatannya salah jalur atau nggak sesuai rencana, justru bisa jadi modal penting buat sukses di bidang lain. Bener banget. Dan memang ada tekanan sosial yang kuat ya buat kita punya tujuan yang realistis. Ibunya John Lennon dulu ragu banget sama pilihan karir musiknya. Ayahnya Elton John juga gitu, nyuruh jadi pegawai bank aja. Ini cerminan asumsi budaya kita, kalau ngikutin jalur yang aman dan praktis, itu dianggap lebih benar daripada sekedar ngikutin passion atau daya tarik yang belum jelas ujungnya. Tapi coba lihat Colonel Sanders, pendiri KFC, perjalanan karirnya itu berliku banget. Pernah jadi juru masak, nahkoda kapal uap, agen asuransi, petani, baru akhirnya sukses jualan ayam goreng di pom bensinnya pas umur 40 tahun. Kesediaannya buat terus mencoba hal baru, buat ganti arah, itu kuncinya. Kalau dia ngotot sama satu tujuan realistis dari awal, mungkin nggak akan ada KFC. Dan ini bukan cuma cerita 1-2 orang yang beruntung aja loh. Ada satu studi nemuin kalau hampir 2/3 orang dewasa merasa aspek penting dalam karir mereka itu dipengaruhi oleh serendipity, oleh kebetulan yang membawa keberuntungan. Ada yang cerita, saya waktu itu kebetulan mampir ke rumah sakit hewan, kok jadi tertarik pengen jadi dokter hewan. Makanya, ahli karir sekarang malah ada yang nyaranin buat kita aktif mencari pengalaman tak terencana. Misalnya ikut kegiatan volunteer, gabung klub hobi, pokoknya keluar dari rutinitas, biar nemu jalur-jalur tak terduga itu. Dan prinsip ini berlaku luas banget nggak cuma soal karir. Menemukan hal berharga itu seringnya pas kita lagi nggak sengaja nyari. Kayak kata aktris Loretta Young, cinta itu bukan sesuatu yang kamu cari, cinta itu yang nemuin kamu. Nah, soal cinta ini mungkin salah satu area di mana kita kayaknya udah lumayan nerima paradoks tujuan ambisius ini ya. Kita sadar kalau terlalu kaku sama daftar kriteria pasangan idaman, malah bisa bikin susah ketemu jodoh. Intinya sama aja, sifat asli dari penemuan hebat, termasuk cinta sejati, itu seringkali beda banget dari bayangan kita di awal. Jadi batu loncatannya kelihatan aneh atau nggak terduga. Kayak ada anekdot soal Grace Goodhue yang pertama kali lihat calon suaminya, Calvin Coolidge, yang nanti jadi presiden AS. Dia lihat Coolidge lagi cukuran di jendela apartemennya, cuma pakai kaos dalam sama topi. Aneh kan? Tapi dari situ hubungan mereka dimulai. Yang nggak direncanain sering jadi rencana terbaik. Coba lihat hobi kita deh. Biasanya kan kita pilih hobi karena kita suka aja ngelakuinnya, bukan karena ada tujuan besar di baliknya. Ada hobi-hobi aneh kayak balap siput, hoki bawah air, atau bahkan setrika ekstrim. Tapi hobi itu bisa jadi batu loncatan penting loh. Contohnya Nathan Sawaya. Dia pengacara korporat yang sukses, tapi dia resign buat jadi seniman Lego penuh waktu. Kenapa? Ya karena hobi main Legonya itu. Atau Joseph Herscher. Dia bikin mesin Rube Goldberg itu loh, mesin rumit yang sengaja dibikin buat ngerjain tugas simpel dengan cara super ribet. Awalnya cuma buat seru-seruan aja, malah viral di internet. Ini ngingetin kita pentingnya bermain tanpa struktur, yang ternyata orang dewasa juga butuh banget buat kreativitas dan nemuin hal baru. Iya, penting banget buat kita menghargai eksplorasi batu loncatan yang kelihatannya nggak guna atau sekedar seru-seruan di awal. Contoh klasik lainnya Marcelino de Soutuola.
Hobinya itu masuk gua dan ngumpulin artefak kuno. Hobi ini yang ngebawa dia nemuin lukisan gua prasejarah super penting di Altamira, Spanyol. Hobinya jadi batu loncatan ke penemuan arkeologi besar. Prinsip ini juga kelihatan banget di dunia bisnis. Sering disebut pivot atau ganti haluan. YouTube awalnya itu situs kencan berbasis video loh. Jauh banget dari YouTube yang kita kenal sekarang. Nintendo sebelum sukses besar sama video game, mereka mulai dari bikin kartu remi, terus coba bisnis taksi, hotel cinta, bahkan beras instan, baru akhirnya sukses besar sama mainan ultra hand, terus masuk ke video game. Mereka nggak takut buat belok. Jadi, pesannya buat Anda semua mungkin gini ya, nggak apa-apa kok ngikutin passion atau rasa penasaran Anda, walaupun itu bikin Anda sedikit belok dari rencana awal yang udah disusun rapi. Nggak harus selalu ada justifikasi atau target objektif yang kaku buat setiap langkah yang Anda ambil. Merasa ada potensi di sebuah batu loncatan, merasa tertarik sama sesuatu, itu udah cukup valid sebagai alasan buat mengeksplorasinya, meskipun Anda belum tahu pasti ujungnya nanti mau kemana. Intinya, keterbukaan sama hal tak terduga itu bisa jadi lebih berharga daripada rencana yang paling matang sekalipun. Nah, biar lebih kebayang lagi soal gimana tujuan bisa jadi kompas palsu ini, kita lihat contoh konkret dari eksperimen komputer namanya Pick Breeder. Ini eksperimen yang jadi pemicu ide utama buku ini buat penulisnya yang notabene adalah ilmuwan komputer. Konsepnya unik banget. Kita kayak mengawinkan gambar-gambar digital seolah-olah mereka itu makhluk hidup pakai semacam DNA buatan gitu. Kadang disebut juga seni genetika gitu. Iya, prosesnya di Pick Breeder itu kira-kira gini, Anda sebagai pengguna, Anda lihat sekumpulan gambar hasil evolusi sebelumnya, terus Anda pilih mana yang menurut Anda paling menarik. Gambar yang Anda pilih ini nanti jadi induk buat generasi berikutnya. Nah, generasi baru ini isinya variasi-variasi acak dari induk yang Anda pilih tadi. Tujuannya sih secara umum biar gambar-gambar ini makin lama makin menarik lewat pilihan kolektif banyak pengguna selama ratusan bahkan ribuan generasi. Ada fitur kunci namanya branching atau percabangan. Ini memungkinkan orang lain buat ngelanjutin pembiakan dari gambar yang udah dipublikasiin pengguna lain. Jadi evolusinya bisa jalan terus tanpa henti, nggak cuma tergantung satu orang. Dan hasilnya itu bisa bikin kaget loh. Dari gambar-gambar yang awalnya cuma kayak gumpalan acak atau pola sederhana, bisa muncul gambar-gambar yang kompleks dan dikenali bentuknya, kayak gambar tengkorak, mobil, atau wajah alien. Dan yang menarik, yang membiakkan gambar-gambar ini kebanyakan bukan seniman terlatih, tapi pengguna biasa aja. Nah, ini dia temuan intinya yang paling mengejutkan dan jadi inti argumen buku ini. Ternyata, kalau kita coba sengaja bikin gambar spesifik sebagai target, misalnya, dari awal kita niat banget mau bikin gambar mobil, itu hampir selalu gagal di Pick Breeder. Bahkan sekedar mau bikin ulang gambar keren yang udah pernah ada aja, susah banget kalau itu dijadikan target eksplisit dari awal. Penulis buku ini sampai bikin program komputer AI yang canggih buat nyoba membiakkan target spesifik. Dan hasilnya, gagal total buat ngulangin penciptaan gambar-gambar yang paling menarik dan kompleks tadi. Ada cerita seru di balik penemuan salah satu gambar paling ikonik di Pick Breeder, yaitu gambar mobil. Itu ditemuin oleh salah satu penulis buku ini, Ken Stanley. Dia nggak ada niat sama sekali buat bikin mobil waktu itu. Dia mulai dari gambar lain yang udah ada, namanya wajah alien, yang dibuat pengguna lain. Niat awalnya mungkin cuma mau bikin variasi wajah alien yang lebih keren aja. Tahu-tahu karena ada mutasi acak dalam proses perkawinan gambar itu, mata si alien turun ke bawah dan bentuknya malah jadi mirip roda mobil. Si wajah alien ini jadi batu loncatan yang sama sekali nggak diduga menuju gambar mobil. Benar-benar nggak kepikiran sebelumnya. Intinya jelas banget dari cerita ini. Gambar terbaik di Pick Breeder itu ditemuin justru pas nggak dijadiin tujuan dari awal. Kenapa bisa gitu ya? Jawabannya, karena para pengguna Pick Breeder itu tanpa sadar, mereka saling ninggalin batu loncatan buat pengguna lain setiap kali mereka publikasiin gambar hasil kawin silang mereka yang menurut mereka menarik. Nggak ada satu tujuan besar bareng-bareng yang disepakati. Suksesnya Pick Breeder justru datang dari eksplorasi yang bebas dan terbuka, dari pengguna yang sekedar ngikutin insting aja mana yang kelihatan menarik atau menjanjikan saat itu. Pengguna yang paling sukses menghasilkan gambar-gambar keren biasanya adalah mereka yang paling open-minded, yang nggak ngotot nyari satu hal doang. Yang menarik di sini yaitu sistem tanpa tujuan terpusat ini malah bisa menghasilkan temuan-temuan keren secara kolektif. Wah, jadi eksperimen Pick Breeder ini benar-benar nyambung lagi ya ke tema besar kita. Batu loncatan itu sering banget gak mirip sama tujuan akhir. Kayak wajah alien yang jadi mobil. Kalau kita terlalu fokus sama gambaran tujuan akhir yang udah ada di kepala kita bisa jadi buta sama langkah-langkah penting yang mungkin bentuknya aneh atau nggak terduga di awal.
Jadi bikin mikir kan, jangan-jangan prinsip ini berlaku juga buat hal-hal lain di hidup kita yang butuh pencapaian besar, kayak inovasi, penemuan ilmiah, atau bahkan karya seni. Betul sekali. Ini balik lagi ke masalah inti yang udah kita bahas tadi. Batu loncatan menuju pencapaian besar itu hampir nggak pernah mirip sama tujuan akhirnya. Makanya, tujuan yang jauh dan ambisius itu, meskipun kelihatannya bagus sebagai motivasi, sebenarnya nggak bisa secara efektif nuntun kita langkah demi langkah ke sana. Dia itu, dalam istilah buku ini, kayak kompas palsu pamungkas. Kelihatannya nuju ke arah yang benar di kejauhan, tapi sebenarnya malah bisa bikin kita nyasar dari jalur sesungguhnya. Jalur penemuan yang seringkali berliku, nggak terduga, dan penuh kejutan menarik. Oke, jadi mari kita coba tarik benang merahnya nih dari semua pembahasan kita. Paradoks utama yang kita gali dari sumber kita hari ini adalah tujuan yang terlalu ambisius dan terlalu kaku itu malah bisa menghambat pencapaiannya sendiri. Kehebatan, inovasi, penemuan besar itu seringkali muncul secara tak terduga, justru saat kita nggak terlalu terpaku pada satu tujuan besar yang spesifik di awal. Kita udah lihat bareng-bareng gimana kuatnya eksplorasi tanpa tujuan yang pasti, betapa pentingnya peran serendipity atau keberuntungan tak terduga, dan betapa berharganya kalau kita berani ngikutin batu loncatan yang menarik perhatian kita, meskipun belum jelas arahnya mau kemana. Iya, dan ini tentu ngajak kita semua buat sedikit refleksi ya soal pendekatan kita sendiri ke tujuan-tujuan dalam hidup Anda. Entah itu tujuan belajar, tujuan karir, atau mungkin proyek kreatif yang lagi Anda kerjakan. Coba deh renungkan sejenak. Jangan-jangan tujuan yang Anda pasang sekarang itu terlalu kaku. Atau mungkin gimana kalau tujuan itu tanpa sadar malah membatasi ruang eksplorasi Anda. Menutup pintu buat nemuin hal-hal tak terduga yang mungkin sebenarnya jauh lebih berharga. Sebagai pemikiran terakhir nih buat Kanda bawa pulang dan mungkin direnungkan lebih lanjut, kalau memang jalur menuju pencapaian yang paling menarik dan orisinil, itu seringnya tersembunyi di balik batu loncatan yang kelihatannya biasa aja, aneh atau bahkan nggak berguna pada awalnya. Gimana kalau kita coba pendekatan yang sedikit beda? Gimana kalau kita secara sadar justru mencoba mencari apa yang menarik atau apa yang baru itu sendiri, bukan malah terlalu fokus pada pencapaian tujuan akhir yang spesifik? Kira-kira gimana ya perubahan mindset ini bisa mengubah cara Anda mendekati proyek Anda berikutnya, cara Anda belajar, atau bahkan sekedar cara Anda menjalani minggu depan? Sesuatu untuk dipikirkan. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam ini bersama kami. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Anda sedang mendengarkan buku audio Tempo Dulu. Temukan buku kesayangan Anda di channel YouTube Buku Audio Tempo Dulu. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda merasa gitu, semakin kita ngotot ngejar satu target besar, kok ya rasanya makin susah gitu dicapainya? Sering banget itu. Kayak ada yang salah gitu ya, tapi apa gitu? Nah, pas banget. Hari ini kita mau gali sumber Anda yang membahas ide menarik dari buku Why Greatness Cannot Be Planned. Kita udah pegang nih catatan Anda dari bab 4, 5, dan 6. Oke, buku yang cukup menantang ini ya. Iya betul, buku ini tuh nantang banget cara pikir kita yang umum loh. Biasanya kan kita diajari kalau mau sukses ya tentukan tujuan yang jelas, terus ukur terus progresnya. Iya, itu kan mantra standar ya, SMART goals dan sebagainya. Nah, tapi penulis buku ini bilang cara itu justru sering bikin kita tersesat. Apalagi nih untuk pencapaian-pencapaian besar atau inovasi gitu. Tersesat ya? Kedengarannya agak kontraintuitif ya? Iya kan? Makanya mari kita bedah bareng-bareng deh. Siap. Jadi misi kita kali ini bisa dibilang kita mau ngupas kenapa sih tujuan yang terlalu jelas itu malah bisa jadi kompas palsu. Kompas palsu, oke? Terus kita lihat juga gimana konsep kebaruan atau novelty itu mungkin bisa jadi pemandu yang lebih bagus dan apa dampaknya buat cara kita kerja atau ngejar impian. Semua dari materi ND ini ya. Oke, mantap. Kita mulai dari bab 4 dulu ya, yang soal kompas palsu ini. Ada analogi bagus di sini nih. Bayangin Anda lagi nyebrang danau, tapi berkabut. Oke. Anda lompat dari satu batu loncatan ke batu loncatan lain. Nah, karena kabut, kita nggak bisa lihat jauh ke depan. Atau ke belakang juga. Iya ya, kebayang. Tiba-tiba ada persimpangan batu nih. Tapi kita nggak tahu jalur mana yang beneran ke seberang. Nah, ini mirip banget sama ngejar tujuan ambisius. Seringkali kita nggak tahu langkah mana sih yang sebenarnya bakal bawa kita ke sana. Nah, penulisnya ini, dia ngutip filsuf John Stuart Mill. Dia menyoroti kekeliruan kita kalau berasumsi bahwa jalan menuju suatu hasil
itu pasti mirip sama hasilnya. Oh, jadi langkahnya nggak harus mirip tujuannya ya? Betul. Contoh klasiknya ya, komputer. Langkah awal menuju komputer pribadi modern, kayak ENIAC yang segede gaban itu, beratnya 30 ton. Wah, gede banget itu. Sama sekali nggak ada mirip-miripnya kan sama laptop tipis yang kita pakai sekarang. Nah, semakin ambisius tujuannya, katakanlah bangun gedung pencakar langit dibanding bikin istana pasir. Jauh beda ya? Semakin nggak jelas batu loncatan mana yang harus kita ambil. Nah, disinilah katanya muncul konsep kunci itu ya, kesesatan atau deception. Maksudnya gimana tuh, kesesatan? Intinya gini, kalau kita ngukur kemajuan cuma dengan lihat seberapa dekat kita sama tujuan akhir, itu bisa nipu. Nipu gimana maksudnya? Contoh menarik dari sumber Anda itu PicBreeder. Itu platform online buat evolusi gambar gitu. Oh, yang bisa bikin gambar aneh-aneh itu ya? Nah, iya. Ternyata ada gambar wajah alien yang aneh banget, itu justru jadi batu loncatan penting buat menghasilkan gambar mobil. Hah? Wajah alien jadi mobil kok bisa? Padahal kan wajah alien sama mobil nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Coba bayangin kalau dari awal tujuannya kaku, pokoknya harus mirip mobil. Gambar wajah alien itu pasti langsung dibuang kan? Ya juga ya, dianggap gagal itu mah. Akibatnya, gambar mobil nggak akan pernah tercipta. Itu dia kesesatannya. Kita pikir langkah yang benar harus selalu kelihatan mendekat ke tujuan. Wah, masuk akal banget. Ini kayak jebakan jari Cina itu ya, mainan anyaman bambu itu loh. Ah, iya. Gimana tuh? Kalau jari kita masuk terus kita mau keluarin kan refleksnya narik keluar ya. Iya dong, biar bebas. Tapi malah makin kejepit kan. Kalau mau bebas, kita justru harus dorong jari ke dalam dulu, bergerak menjauh dari kebebasan sesaat. Nah, persis. Batu loncatan menuju kebebasan itu malah jadi kurang bebas untuk sementara. Itu nunjukin betapa kelirunya kalau patokan kita cuma kedekatan sama tujuan akhir. Bener banget. Masalah ambisius sering kayak gitu ya, penuh jebakan. Tepat sekali. Makanya, daripada terpaku sama tujuan akhir, penulis ini melihat PicBreeder atau proses penemuan itu sebagai pengumpul batu loncatan. Pengumpul batu loncatan. Iya. Tujuannya bukan satu gambar atau satu hasil akhir aja, tapi ngumpulin sebanyak mungkin potensi, opsi, atau langkah-langkah menarik buat penemuan selanjutnya. Justru pas kita nggak terlalu fokus ke satu target, jalan menuju sesuatu yang luar biasa itu seringkali malah kebuka. Ini jadi keingat contoh evolusi alam deh. Kita kan sering salah kaprah ya, mikir evolusi itu tujuannya manusia gitu. Nah, itu dia. Kesalahan umum. Kalau kita pakai kacamata tujuan nih, coba bayangin kita dikasih cawan Petri segede bumi, isinya sel pertama. Terus tugas kita, arahkan evolusi biar jadi manusia dalam 4 miliar tahun. Haha, oke. Terus? Langkah logisnya apa coba? Masa kita kasih tes IQ ke sel tunggal itu? Kan konyol. Persis. Konyol banget. Batu loncatan penting menuju kecerdasan manusia, kayak organisme jadi multiseluler, atau cacing pipih punya simetri bilateral, itu kan sama sekali nggak kelihatan cerdas di awal. Nggak ada hubungannya sama IQ ya? Tes IQ jelas nggak akan ngedeteksi nilai pentingnya langkah-langkah itu. Alam itu nggak bertujuan bikin manusia. Makanya dia berhasil, dalam arti menghasilkan keragaman yang luar biasa ini. Alam itu ya pengumpul batu loncatan. Organisme yang berhasil di lingkungannya, itu jadi batu loncatan buat kemungkinan baru yang nggak terduga. Sama juga kayak inovasi manusia dong ya. Kalau misalnya 5.000 tahun lalu kita kumpulin orang paling pintar sedunia, terus kita suruh mereka bikin komputer. Ya pasti gagal total. Kenapa? Batu loncatannya belum ada, listrik belum ketemu, tabung vakum belum ada, dan nanti penemunya pun nggak lagi mikirin komputer sama sekali pas nemuin itu. Oh iya, bener juga. Tabung vakum kan awalnya buat eksperimen listrik ya? Betul. Hampir semua prasyarat penemuan besar itu diciptain tanpa tujuan akhir itu dalam pikiran. Listrik bukan buat komputer. Mesin pembakaran internal yang dipakai Wright bersaudara buat pesawat, awalnya buat mobil roda 3 atau mesin pabrik. Jadi kayak potongan puzzle yang beda-beda ya? Iya. Itu semua batu loncatan yang muncul dari eksplorasi orang lain dengan tujuan beda-beda. Terus ada orang lain lagi yang ngelihat potensi baru dan ngerakit ulang potongan-potongan itu. Oke, jadi kesimpulan dari bagian ini nih, penemuan besar seringkali terjadi justru saat prasyaratnya yang mungkin diciptain orang lain buat tujuan lain udah tersedia. Terus ada yang berhasil gabungin. Betul. Evolusi dan inovasi itu kayak pengumpul batu loncatan, tumbuh ke segala arah.
Jadi, ngejar target ambisius secara langsung itu malah sering bikin tersesat ya. Bahkan katanya jadi kaya pun seringkali bukan hasil langsung ngejar duit. Tapi inilah bab 5 masuk, ngenalin ide soal kebaruan. Kebaruan? Novelty ya? Maksudnya gimana tuh? Gini, daripada kita bandingin kondisi sekarang sama masa depan tujuan yang seringkali masih kabur itu, gimana kalau kita bandinginnya sama masa lalu? Sama masa lalu. Kenapa? Masa lalu kan konkret, udah terjadi. Nah, dengan lihat ke belakang, kita bisa ngenalin apa yang baru, apa yang beda dari sebelumnya. Sesuatu yang baru ini punya potensi jadi batu loncatan ke hal baru lainnya. Dan seringkali, sesuatu yang baru ini terasa menarik, bikin kita penasaran, buka kemungkinan yang belum kepikiran sebelumnya. Jadi fokusnya digeser ya, bukan ke tujuan di depan yang jauh, tapi ke apa yang baru atau menarik saat ini. Bisa dibilang gitu. Mencari kebaruan ini, menurut penulisnya, kayak menciptakan rantai batu loncatan yang terus bercabang. Nggak ada habisnya, terus membangun potensi baru. Kayak pig breeder tadi ya, wajah alien dipilih karena menarik, karena baru, bukan karena mirip mobil. Persis, kayak evolusi yang ngasilin organisme baru karena mereka beda dan bisa adaptasi. Prosesnya tuh nyebar, nggak nyempit ke satu titik tujuan aja. Tapi, tunggu dulu, kalau gitu bukannya jadi nggak fokus, jadi acak-acakan dong, kayak nggak punya arah sama sekali. Nah, itu pertanyaan bagus. Penulisnya sih berpendapat, nggak juga. Informasi dari kebaruan, yaitu ngebandingin sekarang sama masa lalu, itu justru lebih kaya dan bisa diandalkan daripada kompas tujuan yang seringkali palsu tadi. Lebih bisa diandalkan ya. Ya, kita kan punya intuisi kuat ya soal apa yang menarik. Itu yang dorong kita ke arah baru, meskipun tujuannya belum jelas banget. Ini juga ada kaitannya sama serendipitas. Serendipitas. Penemuan nggak sengaja itu ya, yang sering dianggap keberuntungan murni. Padahal nggak juga loh. Coba lihat deh, penemu kayak Newton yang katanya nemu gravitasi gara-gara apel jatuh. Atau Pasteur yang nemu vaksin. Iya, mereka kan jenius. Mereka bukan orang sembarangan yang kebetulan beruntung. Mereka pemikir cerdas, terdidik, punya intuisi tajam banget soal hal-hal menarik. Kata Pasteur kan, kesempatan itu cuma berpihak pada pikiran yang siap. Oh iya bener juga. Jadi, jangan-jangan serendipitas itu sebenarnya hasil dari pencarian kebaruan yang disengaja, walaupun tanpa target spesifik gitu. Wah, menarik banget pemikiran ini. Dan untuk nguji ini secara ilmiah, penulisnya sampai bikin algoritma komputer ya, namanya novelty search. Betul sekali. Tujuannya cuma satu, cari hal baru. Nggak dikasih target sama sekali. Nggak ada. Algoritma ini nggak dikasih target misalnya, kamu harus capai titik X. Instruksinya simpel aja, coba lakukan sesuatu, kalau itu baru, artinya belum pernah dilakuin sebelumnya, anggap itu bagus. Terus eksplorasi lagi di sekitar perilaku baru itu. Coba kasih contoh dong biar kebayang. Oke, misal ada robot di dalam labirin. Kalau pakai pendekatan tujuan biasa, robotnya dapat hadiah kalau dia makin dekat ke pintu keluar. Standar lah ya. Nah, novelty search ini beda. Kalau robotnya nabrak tembok, itu kan sesuatu yang baru ya. Belum pernah dia lakuin di titik itu malah dianggap bagus. Loh, nabrak tembok kok bagus? Karena baru. Terus dia mungkin coba nabrak tembok lain. Baru lagi kan? Bagus lagi. Nah, setelah dia mencoba semua cara nabrak tembok, satu-satunya cara dia bisa melakukan hal baru lagi adalah dengan tidak nabrak tembok. Oh, jadi dia belajar menghindar. Betul, akhirnya untuk bisa terus baru, dia mungkin harus coba masuk ke pintu keluar yang belum pernah dia masuki. Dia jadi belajar navigasi tanpa pernah sekalipun diberi tujuan untuk navigasi. Wow, canggih juga ya. Jadi dia belajar cuma dengan main-main nyari yang baru aja. Bisa dibilang gitu. Dan yang menarik lagi, ini bukan sekedar nyoba acak loh. Novelty search itu cenderung ngasilin urutan perilaku yang logis. Dari yang simple ke yang kompleks. Gimana tuh maksudnya? Untuk bisa terus nemuin hal baru, robotnya kan harus belajar tentang lingkungannya. Oh, di sini ada tembok. Oh, di sana ada pintu. Jadi, dia kayak ngumpulin informasi tentang dunianya. Mirip evolusi tadi ya? Mirip banget. Evolusi kan juga geraknya dari simple ke kompleks. Organisme kayak ngumpulin informasi tentang dunia. Ada mata karena ada cahaya. Ada paru-paru karena ada oksigen. Bukan tujuan, tapi refleksi dunia. Nah, nanti robotnya nggak tersesat nyobain hal-hal aneh gitu. Nah, dunia fisik itu sendiri ngasih batasan. Robot kan nggak bisa nembus tembok.
Perilaku baru yang beneran bisa jadi batu loncatan, itu biasanya yang memanfaatkan cara kerja dunia nyata secara efisien. Kayak misalnya, mengemudi ke kantor itu kan lebih membuka kemungkinan baru dibanding merangkak ke kantor kan? Iya sih, benar juga. Oke. Tapi bukannya mencari kebaruan itu sendiri bisa kita anggap tujuan juga? Kayak tujuannya adalah menjadi baru. Ada yang coba berpikir gitu buat nyelamatin paradigma tujuan. Tapi menurut penulisnya, ini agak bermasalah. Kenapa? Pertama, hasil akhirnya misal Anda jadi bankir setelah nyoba macam-macam kerjaan baru, itu seringkali bukan tujuan awal Anda kan? Kedua, kebaruan itu sifatnya relatif, cepat hilang. Jadi bankir lama-lama ya nggak baru lagi. Ketiga, Anda bisa mencapai kebaruan berkali-kali sebelum hasil akhir. Jadi maksain kebaruan jadi tujuan, itu rasanya aneh dan malah ngaburin perbedaan penting. Perbedaan apa tuh? Antara pencarian terarah yang menyempit, convergent, kalau pakai tujuan, sama eksplorasi terbuka yang melebar, divergent, kalau didorong kebaruan. Kebaruan ini bikin kita lebih eksploratif, mirip kayak pemikiran divergent yang sering dikaitin sama kreativitas. Oke, jadi pencarian kebaruan ini sifatnya lebih melebar, eksploratif. Nah, balik ke eksperimen labirin tadi, hasilnya gimana akhirnya? Hasilnya itu mengejutkan banget. Novelty search ini secara konsisten berhasil nemuin jalan keluar labirin. Padahal, dia nggak pernah dikasih tahu loh kalau ada jalan keluar atau di mana letaknya. Serius? Konsisten? Iya, di banyak percobaan. Sementara itu, pendekatan yang berbasis tujuan, yang ngasih hadiah kalau makin dekat ke pintu keluar, justru hampir selalu gagal. Kok bisa gagal? Kan logisnya makin dekat makin bagus. Ternyata, labirinnya itu sengaja didesain punya jalan buntu yang nipu. Jalan buntu ini letaknya dekat banget sama pintu keluar. Jadi, robot yang pakai pendekatan tujuan kejebak di sana. Kalau mau keluar dari jebakan itu, kan dia harus gerak menjauh dulu dari pintu keluar. Wah, dianggap jelek dong sama algoritmanya. Betul. Nah, novelty search nggak peduli soal dekat atau jauh dari tujuan. Dia nggak punya tujuan itu. Jadi dia nggak ketipu. Dia terus saja eksplorasi sampai akhirnya nemu jalan lain yang benar. Itu kan di labirin yang mungkin sengaja dibikin susah ya. Kalau di masalah lain gimana? Udah diuji belum? Udah. Mereka coba juga di simulasi robot bipedal, robot berkaki dua. Nggak dikasih tujuan spesifik kayak berjalan sejauh mungkin. Cuma disuruh cari perilaku baru aja. Hasilnya? Robotnya belajar jalan, bahkan cara jalannya lebih bagus daripada robot yang dari awal diberi tujuan eksplisit untuk jalan sejauh mungkin. Kok bisa lagi? Karena kesesatan lagi, batu loncatan penting untuk belajar jalan itu kan kadang aneh. Misalnya, belajar jatuh dulu, nendang-nendang kaki buat nemuin osilasi yang pas. Nah, perilaku aneh ini dianggap buruk kalau tujuannya cuma jalan lurus sejauh mungkin. Masuk akal, masuk akal. Dan hasil ini nggak cuma di lab mereka, udah direplikasi juga sama peneliti-peneliti lain di berbagai negara buat macam-macam masalah. Ada yang buat ngontrol semut buatan, desain robot, nyari bug di program komputer, bikin robot adaptatif. Ini jadi bukti kuat kalau mencari kebaruan itu bisa lebih efektif daripada ngejar target spesifik, terutama buat tugas-tugas kompleks. Keren banget ya. Tapi ada batasnya nggak sih novelty search ini? Tentu ada. Penulisnya juga bilang ini bukan peluru ajaib buat semua masalah. Kalau masalahnya super-duper kompleks, novelty search juga bisa kesulitan nemuin solusi, tapi kemampuannya bertahan lebih lama dibanding pencarian berbasis tujuan. Nah, ini jadi bawa kita ke pertanyaan berikutnya. Terus, gimana dong cara terbaik buat ngedeketin tantangan yang paling rumit? Nah, ini dia nih. Kalau tujuan langsung sering nipu, terus nyari kebaruan juga nggak selalu ngejamin kita ketemu target spesifik yang kita mau, terus gimana dong? Bab 6 di sumber Anda ngebahas ini kan ya? Apa mungkin emang nggak ada metode yang pasti? Bisa jadi begitu. Di ilmu komputer ada teorema namanya no free lunch. Intinya sih nggak ada satu algoritma pencarian yang sempurna buat semua jenis masalah. Kalau algoritma A bagus buat masalah X, dia mungkin bakal jelek buat masalah Y. Jadi nggak ada jaminan ya? Nggak ada. Makanya penting buat nggak salah mengartikan hasil novelty search. Ini bukan sekedar cara baru buat mencapai tujuan. Poin utamanya bukan novelty search itu selalu berhasil nemuin apa yang Anda mau. Coba bayangin nyari satu titik spesifik di labirin tak terbatas. Susah kan? Iya sih. Poin utamanya justru bahwa pencarian berbasis tujuan itu seringkali sangat buruk, sangat gak kompeten, bahkan buat masalah yang kelihatannya simpel. Karena dia gampang banget ketipu sama kesesatan tadi. Oke, terus gimana kalau kita coba gabungin aja?
Tetap punya tujuan, tapi sambil kita eksplorasi hal-hal baru juga. Jaga keragaman opsi gitu, tapi tetap fokus ke tujuan. Gimana tuh? Menurut penulisnya, untuk tujuan yang benar-benar ambisius dan baru, itu pun mungkin belum cukup. Kenapa? Kalau tujuannya sendiri itu adalah kompas palsu, kayak peta ke Pulau Narnia gitu ya, percuma aja Anda terbuka pada ide baru sambil pegang peta palsu. Nggak bakal nyampe juga ya. Kalaupun Anda akhirnya berhasil nemu sesuatu yang hebat, itu mungkin bukan karena peta palsunya, tapi karena faktor lain selama perjalanan. Ingat lagi contoh bikin komputer 5.000 tahun lalu. Sekedar punya tujuan, bikin komputer, dan berpikiran terbuka aja nggak bakal secara ajaib nuntun Anda ke penemuan tabung vakum. Batu loncatannya terlalu jauh dan nggak kelihatan nyambung. Jadi kesannya kok agak pesimis ya jadinya. Kayak nggak ada cara pasti buat mencapai hal besar gitu. Eits, tunggu dulu. Justru disinilah muncul sebuah paradoks yang menarik dan malah optimis menurut saya. Gini, mungkin kita emang nggak bisa menjamin pencapaian tujuan spesifik yang ambisius itu. Nah kan, Tapi, kita bisa secara andal menemukan sesuatu yang luar biasa dan berharga. Hanya saja, kita nggak bisa nentuin apa persisnya sesuatu itu di awal. Penemuan hebat itu mungkin lebih mungkin terjadi kalau kita biarin tujuannya nggak terdefinisi. wah, ini konsep yang beda banget nih. Gimana cara kerjanya itu? Menemukan sesuatu yang hebat tanpa tahu apa itu? Penulisnya pakai analogi pemburu harta karun atau treasure hunter. Novelty search itu kerjanya kayak pemburu harta karun. Dia nggak ditugasin cari satu peti emas spesifik di titik X. Terus? Dia menjelajah aja kemana-mana, secara divergen, nyari hal-hal menarik. Dan sepanjang jalan, dia nemuin banyak harta karun tak terduga. Kita tahu sekarang, beberapa harta karun kayak solusi labirin tadi, atau gambar mobil di Peak Breeder itu, ternyata lebih gampang ditemuin dengan cara ini, dengan cara berburu tanpa target spesifik. Jadi intinya, kumpulin aja sebanyak mungkin batu loncatan menarik, gitu ya? Karena kita nggak tahu mana yang nanti bakal jadi kunci atau harta karunnya. Tepat. Dan ini ngasih implikasi menarik. Pencapaian besar dalam jangka panjang itu mungkin bukan hasil dari satu orang jenius atau satu rencana besar terpusat. Kinan. Kupu-kupu atau mobil masa depan mungkin bakal ditemukan bukan karena ada satu orang yang secara spesifik nyari itu, tapi karena semua orang mencari segalanya, mengeksplorasi berbagai arah sesuai minatnya. Jadi Kekuatan kolektif tanpa tujuan terpadu ya? Betul. Dan kita bisa loh merancang sistem yang memanfaatkan prinsip non-objektif ini. Bukan lewat rapat komite atau konsensus yang justru bisa membatasi eksplorasi, tapi mirip Peak Breeder. Biarin orang berkarya sendiri-sendiri, tapi bisa saling membangun di atas karya orang lain. Internet itu wahana luar biasa buat ini. Ada contoh konkretnya nggak biar lebih kebayang? Ada. Bayangin sebuah situs web jualan furnitur, misalnya kursi. Biasanya kan kita cuma milih dari katalog yang udah ada ya. Iya, paling ganti warna atau bahan. Nah, gimana kalau beda? Anda nemu satu model kursi yang Anda suka. Terus, alih-alih cuma ganti warna, Anda bisa minta sistem untuk ngasilin beberapa variasi desain baru dari kursi itu. Kayak mutasi genetik gitu. Oh, jadi bukan cuma kustomisasi, tapi variasi desain baru ya? Iya. Terus Anda pilih lagi favorit Anda dari variasi itu. Minta variasi lagi. Terus aja gitu sampai Anda nemu kursi unik yang benar-benar Anda suka, yang mungkin nggak ada di katalog awal. Anda jadi kayak membiakkan kursi Anda sendiri. Wah, seru juga ya. Terus apa hubungannya sama pemburu harta karun tadi? Kalau banyak pelanggan ngelakuin ini, situs web itu jadi kayak koleksi raksasa dari batu loncatan desain kursi. Kursi-kursi unik yang akhirnya dibeli pelanggan, itu jadi harta karunnya. Pelanggan baru bisa mulai eksplorasinya dari harta karun yang udah ditemuin pelanggan sebelumnya. Ngerti. Jadi katalog yang tadinya statis berubah jadi kayak pencarian kolaboratif yang dinamis tanpa ada satu tujuan desain akhir yang ditentukan dari atas. Persis. Sebuah sistem pemburu harta karun kolektif. Keren banget idenya. Ini bisa diterapin ke baju, mobil, rumah juga dong ya berarti? Secara teori, bisa. Tapi, pertanyaannya nih, apa kita bisa percaya sama sistem kayak gini? Di mana nggak ada ahli desainer di ujungnya, semuanya ditemukan sama pengguna, nanti hasilnya nggak jadi aneh atau amatir? Itu kekhawatiran yang wajar. Tentu perlu ada semacam gen digital atau aturan dasar desain yang bagus di awal, yang dirancang ahli. Tapi justru, sistem kayak gini punya potensi nemuin desain-desain menarik yang mungkin kelewat sama desainer profesional. Kok bisa?
Karena desainer profesional pun bisa terjebak dalam kesesatan saat mereka terlalu fokus ngoptimalkan gaya atau tren tertentu. Kurangnya tujuan terpusat di sistem ini bikin dia nggak gampang ketipu sama kemiripan semu ke tujuan akhir dan terus aja ngumpulin batu loncatan baru. Ironisnya, amatir yang nggak punya beban tujuan kadang malah lebih mungkin nemuin harta karun yang tersembunyi. Jadi peran ahli nggak hilang dong? Nggak hilang, tapi bisa bergeser. Peran mereka mungkin lebih ke ngebantu ngerancang dan ngembangin sistem eksplorasinya itu sendiri. Keahlian mereka membentuk ruang atau arena bermain yang dijelajahi oleh pengguna. Oke, jadi inti dari bab terakhir ini, pendekatan pemburu harta karun ini bisa kita manfaatkan buat nyiptain inovasi yang mungkin nggak akan muncul lewat cara-cara tradisional yang terfokus pada tujuan. Kurang lebih begitu. Gagasan bahwa ada metode pasti buat mencapai tujuan spesifik yang udah kita tentuin di awal. Tapi sebagai gantinya, kita dapat kesempatan buat nemuin harta karun tersembunyi dengan cara berangkat tanpa peta yang pasti. Menarik banget. Tepat sekali. Itu rangkuman yang bagus dari bab 6 di sumber Anda. Baiklah, jadi dari kupasan kita berdasarkan sumber Anda kali ini nih, argumen utamanya kuat banget ya untuk tujuan-tujuan yang paling ambisius, paling inovatif, fokus pada hasil akhir itu justru bisa menyesatkan. Iya, kayak menyeberangi danau berkabut tadi, batu loncatannya seringkali nggak kelihatan seperti tujuan akhir sama sekali. Dan wawasan kuncinya berarti adalah kekuatan dari proses eksplorasi itu sendiri ya, yang didorong oleh rasa ingin tahu, oleh kebaruan, oleh minat, bukan oleh target yang kaku. Betul. Proses kayak evolusi, inovasi manusia sepanjang sejarah, dan bahkan algoritma kayak novelty search itu nunjukin hal yang sama. Dengan kita sibuk ngumpulin batu loncatan yang menarik, kita malah bisa nemuin hal-hal luar biasa yang nggak terduga. Kita bergerak dari yang simple ke yang kompleks, sambil terus belajar tentang dunia di sekitar kita. Wah, ini benar-benar nantang cara kita biasa mikir soal sukses dan perencanaan ya. Pertanyaan penutup nih buat Anda yang dengerin. Coba deh renungkan. Di area mana dalam hidup atau pekerjaan Anda, pendekatan pemburu harta karun ini yang fokus pada langkah menarik berikutnya aja, bukan terpaku pada hasil akhir yang jauh dan mungkin kabur, itu kira-kira bisa membuka kemungkinan baru yang tak terduga. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Betul, sesuatu untuk Anda pikirkan. Anda sedang mendengarkan buku audio Tempo Dulu. Temukan buku kesayangan Anda di channel YouTube Buku Audio Tempo Dulu. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Pernah nggak sih Anda merasa semakin kita ngotot nih ngejar sebuah target yang ambisius banget, kok rasanya malah jadi makin jauh gitu? Atau jangan-jangan obsesi kita sama target, sama angka-angka ini sebenarnya lebih banyak ruginya daripada untungnya? Itu pertanyaan bagus banget buat mulai ya. Dan ini bukan sekedar, pemikiran sambil lalu aja. Iya kan? Ini inti dari pembahasan kita hari ini. Kita terinspirasi dari materi di buku yang menarik, judulnya Why Greatness Cannot Be Planned. Oke. Buku ini tuh berani banget mempertanyakan cara kita selama ini gitu. Cara kita merencanakan dan mengejar pencapaian-pencapaian besar. Iya betul. Rasanya kan di mana-mana ya, dari sekolah, kantor, kita tuh kayak didorong terus buat punya tujuan yang terukur, targetnya jelas. Selalu begitu ya? Nah, di penelusuran kita kali ini nih, kita mau coba bongkar. Kenapa sih pendekatan kayak gini, apalagi buat hal-hal gede ya, kayak inovasi atau pencapaian luar biasa gitu, kok seringnya malah jadi kayak jebakan gitu, malah menghambat? Iya ya. Sekaligus, kita nanti coba eksplorasi cara berpikir yang lain. Alternatifnya gitu. Alternatifnya ya. Sebuah pendekatan yang mungkin lebih membebaskan. Dan ini ironisnya nih, bisa jadi malah lebih efektif buat nemuin hal-hal hebat yang nggak terduga sebelumnya. Oke, jadi yuk mari kita telusuri bareng-bareng sama Anda materi ini. Kita coba cari pencerahan ya. Gimana sih penemuan sama kreativitas sejati itu kok seringnya datang dari arah yang nggak disangka-sangka? Langsung aja deh, akar masalahnya apa sih sebenarnya dari pendekatan yang terobsesi sama tujuan ini? Kok bisa jadi masalah? Masalahnya ini ya, cukup mendasar sebetulnya. Ada istilah namanya hukum Campbell. Hukum Campbell. Oke. Intinya gini, semakin sebuah ukuran kuantitatif, angka lah ya gampangnya, dipakai buat ngambil keputusan penting, Iya. semakin besar kemungkinan ukuran itu malah disalahgunain. Malah ngerusak proses yang sebenarnya pengen diukur.
Wah, Atau kayak kata David Simon, penulis The Wire itu, dia bilang, begitu ada statistik buat ngukur kemajuan, ya orang bakal sibuk mainin statistik itu, bukan bener-bener bikin kemajuan. oh jadi fokusnya ke angkanya aja, bukan ke progres nyatanya ya? Persis. Manipulasi angka jadinya. Contoh paling gampang mungkin di pendidikan kali ya, tes standar itu. Nah, itu contoh bagus. Niat awalnya kan baik ya, mau ukur kemampuan siswa itu kan. Tapi jadinya gimana? Banyak yang fokusnya jadi, wah yang penting lulus tes. Ngajarnya demi tes, bukan demi pemahaman yang dalam. Betul. Teaching to the test, istilahnya. Skornya mungkin naik tuh, tapi artinya jadi semu gitu ya. Ini pasti banyak nih di antara Anda yang ngerasain dampaknya. Iya banget. Jadi intinya metrik yang tadinya bagus pun bisa jadi korup ya kalau tekanannya kegedean. Persis. Dan ini kejadian di banyak bidang loh, nggak cuma pendidikan. Di ekonomi misalnya, Ekonomi gimana tuh? ada yang namanya fetisisme PDB. Jadi, kebijakan itu bisa didesain cuma buat ngejar angka PDB jangka pendek naik. Kelihatannya bagus kan? Iya. Tapi ternyata, itu bisa ngerusak pondasi ekonomi buat jangka panjang. Jadi, ukuran yang simple, itu gagal nangkep esensi ekonomi yang sehat tuh kayak apa. Metriknya tercapai, tapi tujuan sejatinya malah, ya gitu deh, terabaikan. Oke. Jadi selain metrik yang bisa jadi korup tadi, ada juga yang namanya insentif sesat ya, perverse incentives. Nah ini nih, sering dengar contohnya yang bikin geleng-geleng kepala. Oh, ini emang bagian yang menarik sekaligus agak ngeri ya. Contoh klasiknya banget itu mungkin cerita pemerintah kolonial Inggris di India. Yang soal ular kobra itu bukan sih? Nah, itu dia. Mereka kan bayar warga buat setiap kepala ular kobra yang disetor. Tujuannya bagus, mau basmi ular berbisa. Logis ya, harusnya ularnya berkurang. Harusnya. Tapi hasilnya, warga malah mikir, wah ini cara dapat duit nih. Mereka malah beternak kobra, biar bisa disetor dapat duit. Astaga, jadi jumlah kobranya malah meledak dong. Malah meledak, bener-bener kebalikan dari tujuan awal. Itu contoh klasik perverse incentive. Luar biasa ya efeknya. Benar-benar nggak kepikiran gitu. Ada contoh lain yang lebih modern mungkin? Banyak banget. Misalnya nih, di dunia paleontologi, ada kasus di mana peneliti dibayar per fragmen tulang dinosaurus yang ditemuin. Oke. Akibatnya, ada yang nemu tulang utuh, malah dihancurin jadi kepingan-kepingan kecil biar dapat bayaran lebih banyak. Gila kan? Ya ampun, sayang banget itu tulang utuhnya. Iya. Atau di dunia bisnis deh, bonus buat eksekutif yang cuma diukur dari laba kuartal ini aja. Itu bisa mendorong mereka ngambil keputusan yang untung sekarang, tapi ngerugiin perusahaan buat jangka panjang. Motong biaya riset misalnya. Intinya sama aja. Sistem target yang terlalu simple bisa mancing perilaku yang justru ngerusak tujuan awal itu sendiri. Ini benar-benar nunjukin betapa bahayanya ya kalau kita terlalu menyederhanakan masalah yang kompleks jadi sekedar angka target doang. Betul. Nah kita cuma melihat lebih spesifik lagi nih ke dunia pendidikan. Gimana jebakan tujuan ini bermain di sana? Tadi udah disinggung dikit soal tes standar. Pendidikan itu emang lahan yang subur banget buat ngelihat masalah ini. Ambil contoh deh, kebijakan kayak No Child Left Behind di Amerika. Itu kan netapin target persentase kelulusan yang harus naik terus tiap tahun. Target ya. Kedengarannya sih bagus ya, kayak buat nyemangatin gitu, buat perbaikan. Kelihatannya begitu. Tapi argumen di buku ini bilang, ini justru bahaya. Bahayanya di mana? Ini dianggap sebagai pencarian berbasis tujuan yang mengabaikan penipuan bawaan dari tujuan itu sendiri. Agak rumit ya bahasanya. Maksudnya penipuan gimana tuh? Maksudnya gini, langkah-langkah menuju pendidikan yang hebat, kita sebut aja batu loncatan ya, biar gampang. Oke, batu loncatan. Ngejar target angka kelulusan secara membabi buta, itu bisa jadi malah ngejauhin kita dari esensi pendidikan yang berkualitas. Oh, jadi kayak fokus ke tujuan akhir tapi malah ngelupain langkah-langkah penting yang nggak kelihatan kayak tujuan akhir gitu ya? Persis. Analoginya tuh kayak perangkap jari Tiongkok. Tahu kan? Yang mainan dari bambu itu? Oh iya, tahu. Makin keras kita tarik jari kita keluar, ngejar target, dia malah makin kencang ngejepitnya. Susah lepas. Wah, analogi bagus itu. Bener juga ya. Oke, selain soal target angka kelulusan, ada juga kan dorongan kuat buat bikin penilaian itu makin akurat. Katanya biar ngukurnya lebih presisi gitu. Nah, akurasi ini apakah selalu ngebantu? Nah, ini dia nih. Disinilah contoh dari Peak Breeder itu, situs evolusi gambar interaktif, jadi relevan banget. Peak Breeder. Oke, gimana tuh?
ada satu gambar hasil evolusi pengguna yang terkenal banget. Bentuknya tengkorak atau skull. Keren banget hasilnya. Terus? Tapi kalau kita lihat langkah-langkah atau batu loncatan buat nyampe ke sana, itu ada bentuk bulan sabit, ada bentuk donat, ada bentuk piring. Sama sekali nggak ada mirip-miripnya sama tengkorak. Wah, menarik. Terus apa artinya itu? Artinya gini, seakurat apapun alat ukur ketengkorakan yang Anda punya, alat itu nggak bakal ngebantuin nemuin jalan ke gambar tengkorak kalau jalannya sendiri bentuknya nggak kayak tengkorak. Anda mungkin malah ngebuang bentuk bulan sabit atau donat tadi karena skor ketengkorakannya rendah banget kan? Padahal mungkin itu langkah krusial buat ke sana. Jadi? Jadi, wawasan kuncinya di sini. Fokus pada akurasi pengukuran tujuan akhir, itu justru bisa nyesatin. Kalau langkah-langkah menuju ke sana tuh nggak bisa ditebak, atau bentuknya nggak mirip sama sekali sama tujuannya. Akurasi bisa jadi musuh eksplorasi, gitu. Wah, ini pemikiran yang cukup radikal ya. Akurasi bisa jadi musuh eksplorasi. Oke. Terus gimana dengan dorongan buat keseragaman? Kayak standar kurikulum nasional gitu. Tujuannya kan baik ya, biar ada kesetaraan, biar gampang dibandingin antar sekolah. Tujuannya emang kedengaran mulia ya kan? Biar adil, biar standar. Tapi masalahnya, keseragaman itu bisa mematikan keragaman pendekatan dan eksperimen. Maksudnya? Gini, kalau standar yang dipilih secara seragam itu ternyata keliru, atau ibaratnya kompasnya rusak, Oke. ya keseragaman itu cuma bakal nyebarin masalah itu kemana-mana. Lebih parah jadinya, ini ngehambat penemuan metode-metode baru yang mungkin jauh lebih bagus di masa depan. Oh, jadi malah menghalangi inovasi di pendidikan itu sendiri ya? Bisa jadi. Ingat Pick Breeder tadi, kalau semua pengguna dipaksa nyari gambar kupu-kupu aja, mungkin kita nggak akan pernah nemu tengkorak. Atau hal-hal menarik lainnya yang nggak kepikiran. Keragaman jalur eksplorasi itu penting banget ternyata. Iya. Ada nggak sih contoh sistem pendidikan di negara lain yang nggak terlalu seragam tapi malah berhasil? Nah, sistem pendidikan Finlandia itu sering banget disebut. Mereka kan ngasih otonomi yang gede banget ke guru-guru. Nggak terlalu terobsesi sama tes standar nasional. Oh ya, sering denger tuh. Tapi hasilnya diakui dunia kan kualitasnya. Ini nunjukin kalau pendekatan yang lebih percaya sama eksplorasi dan keragaman itu bisa sangat efektif. Lantas ada nggak sih alternatif yang diusulin gitu buat nilai kinerja, misalnya guru, tapi tanpa kejebak sama target angka melulu? Salah satu ide yang muncul di buku itu adalah sistem portofolio guru. Portofolio? Kayak gimana tuh? Jadi, guru itu mendokumentasikan metode ngajarnya, materi yang dipakai, filosofinya, terus hasil kerja siswa juga. Nah, portofolio ini nanti ditinjau secara anonim sama rekan guru lain dari sekolah atau bahkan negara bagian lain. Peer review gitu? Terus fokusnya apa? Bukan skor dong? Bukan skor. Fokusnya lebih ke berbagi ide, berbagi praktik terbaik. Jadi kayak mengubah guru jadi pemburu harta karun, metode mengajar yang efektif. Ini bisa mendorong otonomi, kreativitas, sama pembelajaran kolektif antar guru. Bukan sekedar ngejar angka. Menarik ya idenya. Oke, jadi cukup jelas nih gimana jebakan tujuan ini bisa muncul di dunia pendidikan. Sekarang, gimana kalau kita geser sedikit nih ke ranah inovasi? Sains, bisnis, seni, apakah kritik yang sama juga berlaku di sana? Oh, sangat berlaku. Banget malah. Bayangin aja para penjelajah zaman dulu. Magellan misalnya. Mereka kan berlayar ke tempat yang nggak dikenal. Peta belum lengkap, tujuan akhirnya seringkali nggak pasti. Iya juga ya. Nah, eksplorasi ide-ide baru dalam sains, bisnis, dan seni itu mirip kayak gitu. Masuk ke wilayah tak dikenal. Oke, mari kita mulai dari pendanaan sains deh. Ini kan area yang krusial banget ya buat kemajuan peradaban. Apa aja nih masalah yang muncul akibat pendekatan berbasis tujuan di sini? Ada beberapa isu utama nih kalau kita lihat dari kacamata buku ini. Pertama, sistem tinjauan sejawat atau peer review yang dominan itu seringkali basisnya konsensus. Konsensus, maksudnya kesepakatan banyak ahli, gitu ya? Betul. Jadi proposal riset yang aman, yang kira-kira disetujui mayoritas ahli, itu lebih gampang dapat dana. Kedengarannya bagus ya, biar kualitas terjaga. Iya, kayaknya logis. Tapi masalahnya, ide-ide yang radikal, yang benar-benar terobosan, itu seringkali justru kontroversial di awal. Memecah pendapat para ahli. Nah, sistem berbasis konsensus ini cenderung milih kemajuan yang kecil-kecil aja, yang aman,
Bukan lompatan besar yang berisiko, tapi potensial. Jadi konsensus malah bisa ngehambat ide-ide liar yang mungkin brilian ya? Bisa jadi gitu. Itu masalah pertama. Terus yang kedua, ada tekanan besar buat si peneliti harus bisa prediksi dampak luas atau broader impact dari risetnya. Oh, harus jelas gitu ya gunanya buat masyarakat apa nanti? Ia harus bisa nunjukin aplikasi praktisnya dalam waktu dekat. Ini sering digabung juga sama kecenderungan buat ngedanain area-area yang dianggap penting secara strategis atau ekonomi sama pemerintah atau lembaga dana. Terus masalahnya apa kalau gitu? Bukannya bagus kalau riset ada gunanya? Masalahnya, sejarah sains itu penuh banget sama penemuan yang nggak terduga, serendipity. Matematika murni dulu dianggap nggak guna. Sekarang jadi dasar buat macam-macam teknologi, kriptografi, fisika. Iya juga sih. Riset-riset raneh yang suka diejek, kayak udang di treadmill atau perilaku lalat sekrup, itu kadang bisa ngasih wawasan yang nggak terduga sama sekali. Jadi, kalau kita terlalu fokus sama aplikasi yang udah jelas di depan mata, kita bisa jadi nutup pintu buat penemuan yang lebih gede, yang nggak kebayang sebelumnya. Tapi bukannya kalau nggak ada target atau prediksi dampak, kita jadi kayak buang-buang sumber daya aja gitu, nggak ada arah yang jelas. Itu kan kekhawatiran umum ya? Itu kekhawatiran yang valid banget. Tapi buku ini berargumen bahwa dalam domain eksplorasi sejati, arah yang jelas itu seringkali cuma ilusi. Nah, ini nyambung ke masalah ketiga. Apa tuh masalah ketiga? Tuntutan agar proposal riset itu punya hipotesis yang sangat jelas dan dinilai berdasarkan kemungkinan sukses. Harus kelihatan pasti berhasil gitu ya? Nah, itu dia. Ini secara inherent, secara otomatis, mendorong peneliti buat ngindarin risiko. Siapa yang mau ngajuin proposal yang kelihatannya gagalnya gede? Iya juga ya. Padahal, eksplorasi sejati itu butuh keberanian ngambil resiko. Mencoba hal yang belum pasti. Mungkin argumennya beberapa riset itu perlu didanai bukan karena pasti berhasil, tapi justru karena sangat menarik dan potensial banget, meskipun arahnya belum jelas sama sekali. Menghindari risiko itu sama aja kayak mematikan eksplorasi itu sendiri. Jadi rangkumannya nih, ada bias konsensus, terus tekanan buat aplikasi cepat, sama penghindaran risiko ya. Itu masalah utama di pendanaan sains menurut buku ini. Kurang lebih begitu. Terus gimana dengan inovasi di dunia bisnis? Apakah polanya sama persis kayak di sains? Ada kemiripannya, tapi ada juga perbedaan penting. Bisnis, terutama yang butuh suntikan dana dari investor ya, itu cenderung lebih fokus ke batu loncatan yang lebih dekat dan lebih kelihatan bisa dicapai. Lebih realistis gitu ya? Bisa dibilang gitu. Investor mungkin kurang tertarik ya kalau kita datang nawarin mimpi bikin TV holografik 20 tahun lagi. Teknologi dasarnya aja belum jelas. Tapi mereka bakal sangat tertarik sama perusahaan yang bilang, oke, kita bisa bikin TV generasi berikutnya nih, pakai teknologi yang udah ada atau hampir ada sekarang. Lebih konkret. Jadi inovasi bisnis itu lebih soal nemuin langkah terdekat yang mungkin gitu. Betul. Lebih ke arah menemukan atau mengungkap batu loncatan terdekat yang sebelumnya mungkin nggak kelihatan atau nggak kepikiran sama orang lain. Contoh bagus banget itu Tesla. Tesla, gimana tuh? Mereka kan nggak ujuk-ujuk nemuin baterai super baru dari nol ya. Mereka sadar, kita bisa nih ngegabungin ribuan baterai laptop lithium ion yang udah ada di pasaran, ini batu loncatannya, buat bikin mobil listrik yang performanya tinggi. Oh iya, pakai baterai yang udah ada. Langkah konkret berikutnya yang kelihatan mungkin. Oke. Nah, terakhir nih, gimana dengan seni dan desain? Rasanya kalau mereka lebih bebas ya dari jeratan tujuan ini, kayaknya lebih intuitif gitu. Umumnya sih begitu ya. Seniman itu seringkali secara intuitif udah paham soal keterbatasan tujuan. Mereka suka bilang ngikutin mood, ngikutin materialnya. Konsep atau prosesnya bisa jadi lebih penting daripada hasil akhir yang kaku dan udah ditentuin dari awal. Jadi lebih ke proses eksplorasinya ya? Iya. Tentu ada batasan ya, kanvas ada ukurannya, cat punya sifatnya sendiri. Tapi ini lebih kayak batasan alamiah, tempat kreativitas itu bermain. Bukan target spesifik yang harus dikejar mati-matian. Bisa kasih contoh nggak dari sejarah seni gimana ini terjadi? Coba lihat aja perkembangan gaya lukis. Dari impresionisme, terus muncul ekspresionisme, terus surrealisme. Para pelopor impresionis kan nggak punya tujuan buat nyiptain surrealisme ya. Nggak kepikiran ya sama mereka? Nggak kepikiran. Setiap gerakan itu kayak jadi batu loncatan yang nggak terduga buat gerakan berikutnya.
Lahir dari eksplorasi, dari reaksi terhadap gaya sebelumnya, jadi kayak rantai penemuan yang nggak direncanain gitu. Tapi, menariknya nih, pekanan harus punya tujuan yang jelas ini kadang-kadang nyusup juga ke dunia seni loh. Ada anekdot di buku ini soal mahasiswa desain di RSD. Dia lagi eksperimen mukul-mukul logam pakai kapak, terus direndam air garam. Terus? Terus dosennya nanya, apa tujuannya? Si mahasiswa bingung jawabnya. Ini nunjukin betapa kuatnya cengkeraman pola pikir berbasis tujuan di budaya kita. Sampai ke seni pun kadang kena. Wah, iya juga ya. Sampai ke seni pun ditanyain. Tujuannya apa? Oke. Setelah kita dengar semua kritik ini ya terhadap pendekatan yang berbasis tujuan, pertanyaan alaminya kan? Terus solusinya apa dong? Gimana kita bergerak maju tanpa kejebak sama hal-hal tadi? Nah, alternatif yang ditawarin itu intinya adalah pergeseran cara pandang, mindset shift, dari yang tadinya pengejar tujuan jadi pemburu harta karun atau pengumpul batu loncatan. Pemburu harta karun, pengumpul batu loncatan. Gimana tuh maksudnya? Fokusnya tuh bukan lagi ke titik akhir yang jauh di sana, yang mungkin ilusi atau malah nggak bisa dicapai dengan cara lurus, tapi fokusnya ke menemukan hal-hal yang menarik dan menjanjikan di sini dan saat ini. Hal-hal yang punya potensi buat ngebuka jalan ke hal menarik lainnya. Jadi kayak satu langkah menarik bakal nuntun ke langkah menarik berikutnya gitu ya? Prinsipnya gitu. Satu ide bagus, munculin ide bagus berikutnya. Terus aja gitu. Tapi gimana kita tahu mana batu loncatan yang bagus kalau nggak ada tujuan akhir sebagai pemandu? Apa kompasnya? Nanti malah kesasar gimana? Nah, kompas utamanya itu adalah apa yang di buku ini disebut sebagai rasa menarik atau interestingness. Rasa menarik? Iya, ikuti intuisi Anda, ikuti feeling Anda tentang apa yang terasa potensial, apa yang terasa menjanjikan, atau sekedar, wah ini kok menarik ya, saat ini, di sini dan sekarang. Tapi apa itu bukan sekedar perasaan subjektif aja? Bisa diandelin emang? Nah, buku ini berargumen, ini bukan sekedar perasaan acak tanpa dasar. Contoh-contoh yang tadi kita bahas, itu nunjukin kalau ini tuh prinsip navigasi yang valid dalam dunia eksplorasi. Terus apa bedanya dong sama sekedar nyari hal baru aja? Kayak novelty search yang mungkin dilakuin komputer gitu. Bedanya, rasa menarik versi manusia ini melibatkan intuisi dan selera, kemampuan kita buat ngerasain potensi atau kedalaman di balik sebuah ide. Bukan cuma sekedar baru atau beda aja. Oke. Ini dibentuk sama pengalaman kita, pengetahuan kita. Ingat cerita Steve Jobs yang ngambil kelas kaligrafi di kampus? Oh iya, yang itu. Dia kan nggak tahu ya waktu itu gunanya buat apa, cuma ngerasa itu menarik aja. Bertahun-tahun kemudian, titik itu nyambung pas dia lagi desain font buat komputer Mac pertama. Dia ngikutin rasa menarik itu. Wah, iya. Jadi titik-titiknya baru nyambung belakangan ya. Jadi fokusnya lebih ke langkah berikutnya yang terasa menarik, tanpa harus tahu pasti ujungnya bakal di mana gitu. Tepat sekali, inovator kayak Notch waktu dia bikin cikal bakal Minecraft, atau Jobs pas ngembangin iPad, mereka itu ngelihat potensi di batu loncatan terlekat. Menggabungkan kapabilitas atau teknologi yang udah ada dengan cara baru yang menarik buat mereka. Bukan ngejar visi masa depan yang jauh banget ya? Bukan, itu fokus utamanya. Bandingin aja sama proyek-proyek AI super ambisius yang sering gagal. Mungkin karena terlalu fokus sama tujuan akhir yang masih jauh banget di depan, sementara batu loncatannya belum kelihatan jelas. Oke. Bahkan Wright bersaudara yang akhirnya berhasil terbang itu kan, keberhasilan mereka bukan cuma karena punya visi mau terbang, tapi karena mereka ngelihat langkah terdekatnya. Bikin pesawat itu kayak sepeda terbang, menghubungkannya sama keahlian mereka soal sepeda dan mesin ringan. Masuk akal. Nah, kalau kita melepaskan tujuan akhir yang kaku itu, apakah itu artinya kita juga kayak melepaskan gagasan bahwa ada satu jalan yang benar gitu untuk mencapai sesuatu? Betul banget. Dan ini justru membebaskan loh. Kalau nggak ada tujuan akhir yang pasti, ya nggak ada jalan yang benar juga kan? Iya juga ya. Ini bisa ngurangin sikap gampang ngejudge atau menghakimi orang yang jalannya beda. Ngurangi dorongan buat selalu cari konsensus atau keseragaman. Justru, keragaman jalur eksplorasi itu jadi aset yang berharga buat kita semua. Balik lagi ke analogi pig breeder. Kita butuh orang yang ngejar bulan sabit dan donat. Nggak cuma yang ngejar kupu-kupu. Biar ekosistem idenya kaya. Iya. Bener banget. Nah, terakhir nih, gimana caranya kita bisa coba terapin pola pikir pemburu batu loncatan ini dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari? Ada tips praktisnya nggak?
Mungkin bisa dimulai dengan coba lakuin sesuatu karena Anda emang ngerasa itu menarik, bukan cuma karena itu bagian dari rencana 5 tahun Anda yang udah ditulis rapi. Ikuti rasa penasaran gitu ya. Iya, ikuti rasa penasaran yang kuat itu. Coba aja. Tanpa tujuan yang kaku, Anda nggak bisa benar-benar dibilang salah jalan kan? Nilai sebuah aktivitas atau proyek itu bukan cuma dari hasil akhirnya nanti, tapi juga dari potensinya buat melahirkan ide atau kegiatan menarik lainnya di masa depan. Jadi kalau misalnya jalur karir atau hobi kita kok belok dari rencana awal, itu nggak selalu berarti gagal ya? Bisa jadi malah itu pertanda bagus. Mungkin Anda baru aja nemuin batu loncatan yang lebih menarik, lebih menjanjikan, meskipun beda dari rencana. Jadi pemburu batu loncatan yang dipandu sama rasa menarik, itu justru bisa jadi jalan menuju pencapaian yang lebih hebat dan nggak terduga ya. Persis. Dan ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang agak paradoks ya sebetulnya. Paradoksnya gimana? Untuk mencapai tujuan tertinggi kita, kadang-kadang kita justru harus bersedia melepaskannya, setidaknya untuk sementara. Dan fokus pada langkah menarik yang ada tepat di depan kita sekarang. Wah, ini benar-benar perspektif yang seger banget ya. Oke, sebagai penutup nih, kami pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Silakan. Coba Anda pikirkan deh, ada nggak sih area dalam hidup atau mungkin pekerjaan Anda saat ini di mana sebuah tujuan yang terlalu kaku, terlalu spesifik, mungkin justru lagi nahan Anda, lagi ngebatasin Anda? Pertanyaan bagus. Nah, alih-alih terpaku di sana, batu loncatan menarik apa ya kira-kira yang bisa Anda coba jelajahi sebagai gantinya? Meskipun Anda belum tahu pasti nih, itu bakal ngebawa Anda kemana nantinya. Anggap aja ini kayak undangan buat bereksperimen ya. Mencoba ngelihat dunia itu bukan kayak peta lurus menuju satu tujuan aja, tapi lebih kayak lanskap luas yang penuh sama kemungkinan-kemungkinan menarik yang nunggu buat ditemuin. Satu langkah demi satu langkah. Anda sedang mendengarkan buku audio Tempo Dulu. Temukan buku kesayangan Anda di channel YouTube Buku Audio Tempo Dulu. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali satu gagasan yang cukup menarik nih. Mungkin agak melawan arus ya. Soal pencapaian hebat kayak rumitnya kehidupan di bumi atau mungkin AI canggih gitu. Ternyata katanya itu seringkali nggak bisa direncanain atau dicapai dengan langsung nembak ke tujuan akhir. Iya, ini ide yang cukup provokatif memang. Kita bakal coba telusuri bareng-bareng pakai 2 studi kasus ya. Ini dari buku Why Greatness Cannot Be Planned, penulisnya Kenneth Stanley sama Joel Lehman. Pertama, kita lihat cara baru buat pahamin gimana sih evolusi alam itu bekerja. Terus yang kedua, kita soroti gimana komunitas ilmiah, khususnya di AI, kecerdasan buatan, itu nyari penemuan baru. Oke. Jadi misi kita kali ini intinya ngebongkar kenapa kadang-kadang kalau kita terlalu kaku fokus ke target akhir, itu malah bisa jadi penghalang ya buat nemuin hal-hal yang benar-benar baru, yang revolusioner gitu. Siap ya buat beberapa momen aha soal inovasi besar? Yuk kita bedah sumbernya. Kita mulai dari keajaiban evolusi alam dulu nih. Coba deh, bayangin sebentar tubuh Anda isinya triliunan sel. Kerja barengan gitu, harmonis. Dan semuanya itu asalnya dari satu sel aja. Dari bakteri yang kecil banget sampai paus biru raksasa. Semuanya nyambung di pohon kehidupan. Dan proses ini kayaknya nggak ada yang ngarahin gitu ya. Tapi hasilnya kok bisa luar biasa banget keragamannya. Nama umum yang sering kita dengar kan biasanya survival of the fittest, sintasan yang paling gugar. Idenya itu kan organisme terus dioptimalkan sama seleksi alam biar bisa bertahan hidup, biar bisa bereproduksi lebih baik. Kalau didengar sekilas sih ya masuk akal banget ya kedengarannya. Iya, konsep optimalisasi itu emang gampang dicerna ya. Yang lebih adaptif pasti peluangnya lebih gede buat nurunin gen. Tapi apa iya sesimpel itu? Nah, justru itu pertanyaannya. Kalau kita pikirin lagi, apa benar jadi yang paling bugar itu tujuan utama yang bisa jelasin keragaman yang luar biasa itu? Ada beberapa hal yang rasanya agak janggal gitu. Pertama nih, tujuan dasar bertahan hidup dan bereproduksi itu kan sebenarnya udah tercapai dari kapan tahu? Sejak sel pertama muncul miliaran tahun lalu. Agak aneh nggak sih kalau sebuah pencarian dimulai buat sesuatu yang sebenarnya udah dipunya dari awal? Iya juga ya. Kayak mulai lari tapi udah di garis finish.
Terus apalagi yang janggal? Kedua, gini, kalau tujuan utamanya itu reproduksi sebanyak mungkin, harusnya bakteri dong juaranya, puncak evolusi. Mereka kan reproduksinya cepet banget, jumlahnya masif. Tapi kenyataannya kan nggak gitu. Ini udah jelasin kenapa organisme yang jauh lebih kompleks, kayak kita manusia, yang reproduksinya lebih lambat bisa muncul. Jadi model paling fit dalam arti reproduksi terbanyak itu gagal jelasin munculnya kompleksitas. Oh, oke. Jadi penjelasan itu nggak nutup semua ya, terutama soal kompleksitas tadi. Betul, ketiga ada yang namanya semacam paradoks tujuan. Coba bayangin, kalau evolusi itu niatnya dari awal mau bikin manusia, itu hampir pasti nggak bakal berhasil. Kenapa? Soalnya batu loncatan awalnya, nenek moyang kita yang mungkin mirip cacing pipih, itu kan beda banget sama manusia. Kalau dari awal seleksi cuma milih yang mirip manusia, ya jalur evolusi yang sebenarnya terjadi malah kelewat dong. Batu loncatan ke inovasi besar itu seringkali nggak kelihatan kayak tujuan akhirnya sama sekali. Menipu gitu. Dan ya tentu aja gagasan bahwa manusia itu puncak atau tujuan akhir evolusi, wah itu udah lama banget ditinggalin ya di sains modern. Evolusi kan nggak punya preferensi khusus ke kita. Kita cuma salah satu cabang aja di antara jutaan cabang lain. Tepat sekali, pandangan yang antroposentris gitu ya, itu nggak ada dasar ilmiahnya. Evolusi itu nggak jalan pakai tujuan akhir yang udah ditentuin. Mau itu manusia, mau bentuk kecerdasan lain, nggak ada. Oke. Kalau bukan optimalisasi kebugaran atau mencapai manusia, terus gimana dong kita lihat proses evolusi ini? Nah, sumber yang kita bahas ini nawarin cara pandang beda nih. Katanya, evolusi itu lebih mirip kayak penjelajah, haus penemuan baru, atau kayak pemburu harta karun yang ngikutin petunjuk aneh gitu. Bukan kayak insinyur yang fokus banget ngoptimalkan satu hal. Inti dari pandangan alternatif ini gini, evolusi itu didorong oleh akumulasi kebaruan dan keragaman. Prosesnya lebih mirip kayak proyek Peak Breeder itu loh, yang gambar-gambar aneh muncul dari generasi sebelumnya. Atau ya kayak sejarah inovasi manusia aja, kumpulin penemuan-penemuan, satu penemuan jadi dasar buat penemuan berikutnya. Gitu terus. Dan salah satu aspek kuncinya di sini yang menarik nih, adalah ide buat menghindari kompetisi langsung. Seringkali nemuin cara hidup yang benar-benar baru, bukan niche ekologi baru gitu. Itu malah lebih sukses jangka panjang. Daripada cuma ngotot ngalahin pesaing di tempat yang udah rame. Contohnya ya, organisme pertama yang bisa nyerna zat kimia baru. Atau hewan darat pertama yang bisa terbang. Ini bukan soal menang di lomba yang udah ada, tapi bikin lomba baru. Persis. Dan yang lebih seru lagi, penemuan niche baru ini sering banget mancing penemuan niche lainnya. Kayak efek domino gitu. Contohnya nih, kotoran kumbang itu bisa jadi makanan organisme lain. Adanya mangsa kayak gazel buka peluang buat predator kayak singa. Rumput tumbuh subur, muncul herbivora. Nah, herbivora ini terus mendukung adanya karnivora, bahkan parasit yang hidup di dalamnya. Ini kayak ledakan penemuan sama diversifikasi yang terus nyabang gitu. Terus peran seleksi alam gimana dong di cara berpikir ini, kalau bukan dia mesin utamanya? Nah, di interpretasi ini, peran seleksi alam mungkin lebih sebagai kendala, atau filter penyaring gitu. Fungsinya ya nyingkirin organisme yang benar-benar gagal bertahan hidup, gagal bereproduksi. Tapi dia bukan kekuatan kreatif utama yang aktif dorong munculnya bentuk-bentuk baru. Seleksi itu lebih kayak motongin ranting yang nggak layak, bukan secara proaktif bikin ranting baru yang inovatif. Sumber kita ada eksperimen pikiran menarik nih, namanya Gentle Earth. Bumi yang lembut gitu. Gimana kalau kita bayangin dunia di mana nggak ada seleksi alam sama sekali? Semua organisme, aneh atau lemah sekalipun, bisa aja bereproduksi. Kira-kira apa yang terjadi sama keragaman hayatinya? Hasilnya mungkin agak lawan intuisi ya. Keragaman di Gentle Earth itu kemungkinan malah bakal lebih besar daripada di bumi kita sekarang. Dunia itu bakal berisi semua organisme yang kita kenal sekarang, plus banyak banget bentuk kehidupan lain yang di dunia nyata mungkin udah kesingkir sama tekanan seleksi. Ini nunjukin kalau seleksi alam itu malah ngebatasin ruang eksplorasi evolusi, bukan malah mendorongnya ke segala arah secara kreatif. Wah, ini pandangan yang cukup radikal ya. Selain seleksi, ada faktor lain juga kan yang main peran devolusi? Bener banget. Ada misalnya genetic drift atau hanyutan genetik. Ini intinya perubahan frekuensi gen di populasi yang terjadinya acak aja, murni karena kebetulan, bukan karena gen itu ngasih keuntungan tertentu. Jadi varian gen yang netral bisa nyebar atau hilang gitu aja.
Dan ada juga konsep eksaptasi. Nah, ini menurut saya keren banget sih. Eksaptasi ini emang fenomena luar biasa. Ini terjadi waktu sebuah ciri atau fitur yang awalnya berevolusi buat satu fungsi, terus secara kebetulan dibajak, dipakai lagi buat fungsi lain yang beda banget dan nggak kepikiran sebelumnya. Contoh klasik ya, bulu di leluhur burung. Awalnya mungkin buat angeting badan, insulasi termal. Tapi fitur ini malah jadi batu loncatan penting buat bisa terbang. Contoh lain, tulang di vertebrata awal. Mungkin fungsi utamanya nyimpan mineral kayak kalsium, terus dipakai jadi struktur penyangga tubuh yang kuat. Ini bukti nyata gimana penemuan nggak sengaja atau serendipitas itu penting banget dalam evolusi. Ini benar-benar nguatin ide kalau evolusi nggak selalu lurus ke depan ya, ke tujuan yang udah ditentuin. Sumber kita malah pakai analogi yang agak menggelitik ya. Ngebandingin kehidupan sama mesin Rube Goldberg yang rumit. Tahu kan? Mesin aneh yang dibikin buat ngelakuin tugas simpel tapi caranya muter-muter, nggak efisien gitu. Sekarang, sumber ini nyebut kita menara triliunan sel yang nggak efisien secara reproduksi. Kita kan jalanin siklus hidup puluhan tahun. Rumit banget cuma buat balik lagi ke titik awal. Satu sel telur dibuahin. Kayak tarian Rube Goldberg versi biologi. Analogi ini kebawa kita ke interpretasi baru yang diajuin sumber. Evolusi sebagai pencarian kriteria minimal. Maksudnya gini, evolusi itu nggak secara aktif ngarah ke tujuan spesifik, kayak organisme paling fit absolut, atau kecerdasan level manusia. Sebaliknya, dia kayak menjelajahi semua cara yang mungkin, buat apa? Buat sekedar memenuhi kriteria paling dasar, bisa bertahan hidup dan berhasil berproduksi. Sesimpel itu. Kayak air tumpah gitu ya, nyebar kemana-mana, ngisi semua celah yang bisa dijangkau. Nah, pas cara-cara simpel buat memenuhi kriteria minimal itu udah keisi sama berbagai bentuk kehidupan, ya eksplorasinya otomatis ngalir ke arah solusi yang lebih kompleks. Bukan karena kompleksitas itu lebih baik atau jadi tujuan, tapi ya karena cuma itu ruang kemungkinan yang tersisa buat dijelajahi biar tetap bisa hidup dan reproduksi. Jadi kesimpulan dari bagian pertama ini ya intinya daya cipta evolusi yang dahsyat itu justru muncul karena dia nggak dibatasin sama tujuan akhir yang sempit, kayak optimalisasi kebugaran. Justru karena nggak fokus ke satu tujuan itu, dia jadi bisa menjelajah luas banget, ngumpulin batu loncatan tak terduga kayak eksaptasi tadi. Dan hasilnya ya keragaman yang luar biasa ini yang mungkin nggak bakal pernah muncul dari proses optimasi yang lurus-lurus aja. Kompetisi memang ada sih, terutama lokal ya, tapi mungkin bukan itu pendorong utama keragaman skala besar. Justru dorongan buat kabur dari kompetisi itu yang lebih penting. Nemuin cara hidup baru. Pola pikir ini, wah benar-benar ngubah cara kita lihat evolusi ya. Eksplorasi luas bisa ngalahin fokus ke target sempit. Dan ini jadi nimbulin pertanyaan menarik. Kalau alam aja kerjanya gini buat bikin inovasi biologis, gimana dong sama usaha kita manusia pas nyoba inovasi atau bikin penemuan? Coba yuk kita pakai kacamata yang sama ini ke bidang yang ambisius banget dan penuh tantangan. Kecerdasan buatan atau AI. Bidang AI ini emang studi kasus yang pas banget. AI kan punya tujuan gede yang sering disebut-sebut. Bikin kecerdasan setara atau bahkan ngalahin manusia. AGI gitu ya. Ini contoh klasik banget pengejaran tujuan jangka panjang yang super kompleks. Nah, biasanya gimana sih komunitas riset AI ini kerja buat nyampe ke tujuan itu? Terutama pas nyari algoritma-algoritma baru yang diharapkan bisa bawa kita ke sana. Pencarian algoritma baru di AI itu sering dipandu sama yang namanya heuristik. Gampangnya, heuristik itu kayak aturan praktis atau jalan pintas mental gitu. Dipakai sama peneliti, sama penilai, kayak reviewer jurnal atau konferensi, buat mutusin ide atau algoritma mana yang dianggap menjanjikan, yang layak dikejar lebih lanjut. Nah, sumber kita ini nyorot dua heuristik utama yang dominan banget di lapangan. Apa aja tuh dua heuristik itu? Gimana cara kerjanya? Yang pertama itu heuristik eksperimentalis. Aturan praktisnya simpel aja. Algoritma baru dianggap bagus kalau performanya bisa ngalahin algoritma lama di tugas-tugas tolok ukur. Atau benchmark standar. Benchmark ini kayak ujian standar buat ngukur seberapa cepat, akurat, atau efisien algoritma itu ngerjain tugas tertentu. Oke, jadi fokusnya ke hasil terukur di tugas standar ya. Terus yang kedua? Yang kedua itu heuristik teoretis. Nah, kalau ini aturan praktisnya. Algoritma dianggap bagus kalau dia punya jaminan matematis. Biasanya bentuknya bukti teorema. Jaminan soal properti pentingnya. Misalnya, jaminan algoritma itu pasti nemu solusi optimal. Atau jaminan soal efisiensinya.
atau keandalannya gitu. Dan kayaknya ya, dua heuristik ini performa di benchmark sama adanya jaminan teori itu pengaruhnya gede banget ya. Buat nentuin riset mana yang diakuin, dipublikasiin di tempat keren, terus diikutin peneliti lain. Para gatekeepersnya, reviewer jurnal, panitia konferensi, ngandelin banget kriteria ini. Betul sekali. Mereka perannya krusial banget buat nyaring ide mana yang bakal ngebentuk arah AI ke depan dan mana yang mungkin kesingkir. Coba kita lihat lebih kritis deh heuristik eksperimentalis ini. Ngukur performa kan kedengaran objektif ya, tapi sumber kita bilang ini bisa jadi masalah. Mereka kasih contoh bagus. Bayangin ada algoritma standar yang udah oke banget. Kita sebut si handal lama. Terus muncul algoritma baru. Pendekatannya beda banget. Aneh, inovatif. Kita sebut si aneh baru. Mungkin si aneh baru ini buka cara pikir baru banget soal suatu masalah. Tapi pas di tes awal di benchmark standar, performanya dikit di bawah si handal lama. Misalnya 5% lebih lambat gitu. Nah, kalau pakai heuristik eksperimentalis murni, kira-kira apa yang bakal terjadi sama si aneh baru pas diajuin buat publikasi? Kemungkinan besar ya ditolak sama reviewer. Alasannya, performa nggak ngalahin state of the art. Akibatnya apa? Potensi batu loncatan baru yang mungkin awalnya aneh tapi bisa buka jalan ke penemuan gede di masa depan, ya bisa hilang gitu aja. Ini rasanya picik banget ya, cuma nilai dari performa sekarang nggak lihat potensi jangka panjangnya. Sumber kita juga ngasih analogi lain nih buat gambarin masalah ini. Ngebandingin performa algoritma yang dasarnya beda, itu sering nggak relevan sama kenapa algoritma baru itu menarik. Kayak ngadain lomba lari antara mainan tentara mekanik yang muternya cepet, sama prototipe robot humanoid canggih yang baru belajar jalan. Ya robot humanoidnya mungkin kalah telak di lomba lari itu. Tapi apa itu berarti riset robot humanoid gak penting? Kan gak juga. Fokus berlebihan ke skor benchmark bisa bikin kita kehilangan substansi dari kebaruan atau potensi sebenarnya dari sebuah ide. Dan ini juga bisa dorong budaya yang lebih fokus ke kompetisi ya, siapa ngalahin siapa di benchmark X, daripada kolaborasi eksplorasi buat nemuin pendekatan baru bareng-bareng. Sekarang, gimana sama heuristik teoretis? Jaminan matematis, bukti teorema, itu kan kedengarannya solid banget ya, meyakinkan gitu. Bukannya itu fondasi kuat buat kemajuan ilmiah? Iya sih, kedengarannya gitu. Tapi, apa potensi masalahnya di sini sebagai panduan buat nyari ide baru? Jaminan teoretis itu penting, tapi ada catatan kritisnya. Pertama, teorema itu biasanya berlaku buat algoritma spesifik dalam bentuknya yang sekarang, dan seringnya di bawah asumsi tertentu yang mungkin nggak selalu realistis. Teorema itu nggak banyak ngomong soal potensi algoritma masa depan, yang mungkin dibangun di atas ide awal ini, yang bisa jadi malah ngelanggar asumsi awal dari teoremanya. Oh, jadi terlalu ngandelin jaminan teori saat ini bisa nggak sengaja malah ngebatasin eksplorasi gitu ya? Cuma fokus ke ide yang aman, yang gampang dibuktiin sekarang, terus ngabain jalur yang lebih radikal atau belum jelas yang mungkin susah diformalin saat ini. Bisa jadi gitu. Ada juga asumsi tersembunyi kalau makin banyak jaminan teori, itu otomatis berarti makin dekat ke tujuan akhir AI, yaitu kecerdasan sejati. Padahal hubungan ini belum tentu benar loh. Kita bisa balik lagi ke contoh evolusi tadi. Proses itu ngasilin kecerdasan manusia yang kompleks banget tanpa pernah ngebuktiin satu teorema pun. Kecerdasan muncul sebagai produk sampingan dari eksplorasi yang luas, berantakan gitu. Bukan dari ngejar jaminan formal yang ketat. Ini agak ironis ya jadinya. Komunitas AI isinya kan ahli-ahli soal algoritma pencarian. Mungkin secara kolektif nggak sadar pakai heuristik pencarian aturan praktis mereka sendiri buat nemu ide baru yang ternyata terlalu simpel dan berpotensinya satin gitu. Terlalu fokus ke tujuan jangka pendek kayak performa benchmark atau jaminan teori saat ini. Dan heuristik-heuristik ini, baik yang eksperimental maupun teoretis, bisa jadi semacam jalan pintas yang gampangin para penilai atau reviewer. Lebih gampang nolak ide baru karena skor benchmarknya kurang atau belum ada teoremanya daripada benar-benar mikirin substansi ide baru itu, yang mungkin masih mentah, aneh, atau susah dipahamin awalnya. Sumber ini malah nyebutnya kayak pembenaran buat nggak usah mikir keras-keras soal potensi jangka panjang ide baru.
Emang sih, nilai potensi jangka panjang dari ide yang radikal dan belum terbukti itu jauh lebih susah dan subjektif ya, daripada cuma bandingin angka di tabel atau ngecek bukti matematis. Terus pertanyaannya, apa dong alternatifnya? Kalau performa benchmark sama jaminan teori bukan satu-satunya atau mungkin bukan panduan terbaik buat dorong terobosan besar, terus kualitas apa lagi yang harusnya kita cari dan hargai dari sebuah ide baru? Nah, sumber kita nyaranin kita perlu mulai kasih bobot lebih nih ke kualitas-kualitas lain yang mungkin lebih susah diukur objektif, tapi bisa jadi lebih penting buat kemajuan jangka panjang. Betul, kualitas-kualitas kayak apa ide ini inspiratif? Punya keanggunan atau keindahan konseptual nggak? Punya potensi buat mancing kreativitas lebih lanjut nggak? Buka arah riset baru? Apa dia nawarin kebaruan yang radikal? Beda banget dari yang udah ada? Apa dia nantang status quo? Nantang asumsi dasar di bidang itu? Punya kesederhanaan mendasar nggak di balik rumitnya? Apa dia nunjukin imajinasi? Nah, nilai kualitas kayak gini kan butuh penilaian ahli yang mendalam, bijak, lihat ke depan, bukan cuma ngandalin metrik objektif yang kaku. Jadi, rangkuman inti dari pembahasan kita kali ini ya, berdasarkan sumber dari Why Greatness Cannot Be Planned, intinya tuh pencapaian besar, mau itu keragaman hidup di evolusi, atau inovasi terobosan di sains kayak AI, itu seringnya nggak datang dari ngejar tujuan yang lurus, sempit, dan gampang diukur. Sebaliknya, dia sering muncul sebagai hasil dari proses eksplorasi yang luas, ngumpulin batu loncatan yang macem-macem dan nggak terduga. Seringnya malah dengan cara kabur dari kompetisi langsung atau berani ngebain metrik performa jangka pendek yang mungkin nyesatin. Nah, terus gimana ini relevansinya buat Anda pendengar kami pas Anda lagi belajar hal baru, ngerjain proyek, atau nyoba mecahin masalah rumit di kerjaan atau hidup Anda? Coba deh, ambil waktu bentar buat ngerenung. Jangan-jangan Anda terlalu fokus ke hasil akhir yang udah jelas atau skor yang gampang diukur. Udah kasih ruang cukup belum buat eksplorasi? Buat nyoba hal-hal baru yang mungkin awalnya kelihatan nggak efisien, nggak relevan, atau malah nyimpang. Tapi siapa tahu, justru itu bisa jadi batu loncatan penting ke sesuatu yang benar-benar baru, berharga, dan mungkin nggak pernah Anda bayangin sebelumnya. Sebagai penutup nih, kami mau tinggalin Anda satu pemikiran provokatif buat direnungkan. Kalau kita terima gagasan bahwa nilai ide baru mau desain, seni, bisnis, atau apapun, cuma berdasarkan performa saat ini, atau jaminan pasti, itu bisa banget ngehambat kemajuan radikal. Maka pertanyaan penting berikutnya adalah, kualitas-kualitas apa lagi? Mungkin kayak kebaruan yang bikin kaget, keindahan konsepnya, potensi mancing imajinasi orang lain, atau bahkan kapasitasnya buat bener-bener ganggu cara pikir lama yang perlu kita sadari dan hargai jauh lebih tinggi. Pas kita semua, individu atau bareng-bareng, nyari terobosan besar berikutnya. Sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.